Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup sebagai orang percaya. Nah, saya akan mengajak kita melihat hari ini ada 3 rahasia hidup sebagai orang yang percaya. Rahasia yang pertama sebagai orang percaya yaitu Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam pengajaran. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau diajar. Diajar tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak menjadi liar, hidup kita tidak menjadi sesuka hatinya kita. Ya terserah aku mau lakukan ini kek, mau lakukan itu kek, nggak ada yang melarang gitu. Tetapi kita punya aturan. Artinya apa? Bahwa kita hidup dalam pengajarannya Tuhan, dalam pengajaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita harus memberikan diri kita untuk kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di sini contoh jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam pengajaran para rasul, mereka berkumpul bersama untuk apa? Untuk mereka diajari gitu. Bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka bersikap. Ini sangat penting sekali. Pengajaran yang benar itu akan menentukan kualitas iman daripada seseorang. Pengajaran yang benar juga akan menunjukkan bagaimana seorang bisa berelasi dengan orang lain, bagaimana seorang hidup menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi penting sekali hidup dalam pengajaran yang tepat. Itu pengajaran akan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia hidup sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam apa? Di dalam doa. Doa sangat penting sekali. Martin Luther berkata bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya. Artinya apa? Tanpa kita berdoa berarti kita sedang mati. Artinya apa? Rohani kita sedang mati. Mungkin cara fisik kita hidup, kita bisa bekerja, melakukan ini dan itu. Tetapi kalau kita tidak berdoa, secara rohani kita sedang mati, yaitu mati rohani. Jadi penting sekali kita membangun kehidupan doa dengan Tuhan. Entah itu doa secara berkelompok atau doa secara pribadi seperti saat teduh. Kita harus membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan di dalam doa-doa kita. Saudara bisa belajar dari seorang sangat terkenal namanya Abraham dalam Alkitab. Dia senantiasa memberikan contoh. Kemanapun Abraham pergi, dia selalu membangun mesbah dengan Tuhan. Artinya apa? Bahwa dia membangun kehidupan doa yang baik dengan Tuhan. Di dalam Alkitab yang lain juga Daniel menunjukkan sikap doa yang baik. Dan dikatakan bahwa 3 kali dalam sehari dia bersekutu dengan Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, saudara dan saya juga sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar supaya kita apa? Berdoa. Doa sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa ucapkan dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, tapi kita hanya bisa mengutarakan kepada Tuhan dengan doa kita. Oleh karena itu mari berdoa. Berdoa, engkau akan memberikan dan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, bagaimana kehidupan orang yang percaya, yaitu harus hidup di dalam kesehatan. Di sini jemaat mula-mula memberikan contoh yang baik bagi kita bahwa mereka ini hidup dalam kesehatan. Mereka berkumpul, mereka sehati, apa yang mereka punya mereka tidak menganggap sebagai milik mereka sendiri, tapi mereka hidup bersama, mereka makan bersama, hidup berkumpul, hidup dalam hati. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka yang punya makanan mereka bawa untuk mereka makan bersama-sama di hadapan para rasul. Nah, ini juga yang Tuhan mau bagi kita pada hari ini, supaya kita apa? Bisa hidup dalam kesehatan, sehati gitu. Jangan hidup dalam perselisihan, percecokan, perkelahian. Makanya dalam Mazmur katakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya jika kita hidup di dalam kesatuan. Dalam kesatuan sebagai apa? Sebagai tubuh Kristus dan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kesatuan. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Kita juga hidup dalam kesatuan supaya apa? Mencerminkan sikap-sikap sebagai anak terang. Dan saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan supaya hidup kita semakin hari semakin sehati dengan orang-orang yang di sekitar kita, entah kita dalam rumah tangga, sehati dengan suami, istri, dan anak-anak, atau di lingkungan gereja, gembala dengan jemaat, di dalam pekerjaan kita, bos dan karyawan, bahkan kita
bersosialisasi dengan orang di sekitar kita. Mari hidup dalam kesatian. Dikatakan bahwa ketika kita hidup dalam kesatian, disitulah berkat-berkat Allah akan dicurahkan. Amin. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak kita supaya kita benar-benar mempraktekkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama apa? Kita harus hidup dalam pengajaran yang benar, yaitu pengajaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup di dalam doa, membangun kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam kesatian. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.